Pasar Argo Semeru ini. Parah suhu. Aduh ampun suhu, sungkem dulu suhu. Kita menyaksikan detik-detik para panutanku berkumpul di sini nih. Penipuan ya. Penipuan. Penipuan. Dia bilang. Udah. Hari ini menjadi salah satu hari spesial, hari yang bersejarah untuk kereta api Indonesia. Karena hari ini dilakukan perjalanan perdana launching kereta ekonomi New Generation. Dan saya menjadi salah satu yang beruntung untuk mengikuti kesempatan yang berharga ini. Saya bisa ikutin untuk perjalanan yang perdana kereta New Generation ada di Kereta Jayabaya, dan kita akan naik kereta ini dari mana? Kita akan naik kereta ini dari Jakarta full sampai Malang bersama rombongan-rombongan yang selalu heboh ini. Nah, ini loh Rek, yang lagi hype yang tadi saya ceritakan. Ya, sekilas merupakan kereta ekonomi ya biasa ya. Secara tampilan, secara livery, ini kereta ekonomi seperti biasa yang kita lihat. Karena ekonomi New Generation ini adalah kereta lama, kereta Kemenhub yang dimodifikasinya seperti apa nanti saya ceritakan lagi. Lokomotif spesial perjalanan perdana New Generation Jayabaya dari Jakarta adalah CC206-1506 Depo Sidotopo. Baik-baik di jalan ya. Di perjalanan hari ini Rek, saya akan naik di ekonomi 2. Langsung kita lihat aja ya seperti apa sih New Generation ini. Oh, wow. Lampunya bikin mewah ya. Nah, Rek, kenapa saya bilang hari ini hari yang bersejarah, hari yang spesial untuk dunia kereta api? Karena hari ini telah lahir kereta ekonomi generasi terbaru yang memungkinkan kita untuk duduk mengikuti arah perjalanan kereta. Jadi, naik kereta ekonomi kalian nggak perlu bingung-bingung nanya, ya Mas, mana nomor yang maju, mana yang mundur. Karena dengan hadirnya kereta ekonomi New Generation ini, kita akan mengikuti perjalanan kereta api anti mundur-mundur club. Rasanya excited banget untuk menikmati perjalanan hari ini ya. Seperti yang arek-arek bisa lihat ya, hari ini saya akan duduk di kursi nomor 17 CD bersama Mas Adi Jasa. Kebetulan untuk kursi nomor 17 CD ini dapat posisi yang cukup menarik ya, langsung berhadapan dengan jendela. Berbeda dengan kursi nomor 18 CD yang dapat pilar terlebih dahulu. Jadi untuk baris CD, deret CD ini nomor-nomor genap ini mendapatkan pilar ya, kemudian nomor ganjil mendapatkan jendela. Berbeda dengan deret AB, karena untuk deret AB sendiri yang mendapatkan jendela itu adalah nomor-nomor genap. Kalau tadi yang CD itu yang nomor genap mendapatkan pilar, untuk yang AB nomor-nomor genap mendapatkan jendela seperti nomor 16, nomor 17 dapat pilar, nomor 18 dapat jendela. Jadi untuk naik kereta ekonomi New Generation ini kita harus pintar-pintar cari nomor kursi yang istilahnya maksimal dapat pemandangannya ya. Nah, kalau area-area perhatikan, ini kursi saya 17 CD, nggak simetris ya. Nggak simetrisnya ada di antara 17 dan 18 tuh. Kenapa posisinya bisa nggak simetris? Kenapa ada yang dapat jendela, ada yang enggak? Soalnya ini adalah kereta modifikasi ya, sesuai yang saya bilang di awal tadi. Ini adalah kereta ekonomi AC Kemenhub yang dulu berwarna biru dan dibikin generasi barunya. Jadi tidak mengubah konstruksi jendela, tidak mengubah konstruksi pilarnya, hanya mengubah mayornya itu adalah kursi yang bisa diputar, revolving, reclining untuk mengikuti perjalanan atau arah perjalanan kereta. Karena ini menggunakan armada lama yang dimodifikasi, otomatis secara konstruksi sama saja, secara fasilitas juga tidak banyak yang berubah. Kita masih bisa mendapatkan sumber penerangan di atas, meskipun sekarang detailnya berbeda ya, dengan lighting yang lebih cakep. Kemudian ada rak bagasi kabin di bagian atas, terus kemudian ada jendela dengan tirainya berupa window shade ya. Kemudian tentu saja ada kursi, ini kursinya yang paling berubah untuk armada ini. Kemudian kita bisa menemukan meja kecil di dekat jendela, terus ada colokan listrik, sumber kelistrikan yang nggak boleh buat nyolokin TV LED 32 inch.
Kemudian karena ekonomi di sini tidak ada footrest dan tentu saja ada kamar mandi di setiap ujung kabin. Ini seremonial untuk launching kereta Jayabaya ya. Arek-arek bisa lihat betapa ramainya pada ngumpul di sini. 3, 2, 1. Ini lagi ini ya, dibagi-bagi souvenir. Tapi nampaknya kita dilewat. Oh, ini kayaknya sedih banget. Iya, Garda udah dapat. Enggak. Sama. Jadi ya wes lah. Terima kasih. Dapat juga ternyata. Iya. Dikirain dilewat. Terima kasih banyak, Pak. Yeay, lagi bagi-bagi tanda mata, cindera mata perjalanan perdana New Generation di kereta Jayabaya. Oh, ini rupanya lagi mensimulasikan kalau hadap-hadapan nih. Ternyata dengkulnya tabrakan. Aku jadi artis. Aku jadi artis. Bisa. Jadi harus dia depannya kerjasama dulu sama kursi depannya. Ini dia anti mundur-mundur klub. Yuk, anti mundur-mundur. Kereta ekonomi sekarang bisa diputar kursinya, coy. Mana di? Oh, belum. Oh iya, harus. Tepat jam 17.25 ya Mas ya. Iya. Jayabaya memulai perjalanan menuju ke Malang dan kita ini vlogging di sini rasanya lebih seru karena ya rata-rata orang ini lagi hype-nya mengabadikan kereta New Generation ini. Pada konten juga. Pada ngonten, pada foto-foto gitu ya. Istilahnya yang orang awam pun ya karena ini baru pertama jalan ya yang dari arah Jakarta. Kalau yang dari Malang sudah lebih awal tadi ya, jam keberangkatannya lebih siang. Dari Jakarta ini setengah 6 sore dan ya karena udah jalannya sore, otomatis mayoritas perjalanan akan kita lalui di malam hari. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar kurang lebih 50 menit. Oh, ini GoFood. GoFood dari Purwokerto. Enggak, ini namanya Goijal. Iya, Goijal. Ada getuk goreng, ini kuliner khas Purwokerto tapi ada di Jayabaya. Coba karena Jayabayanya nggak lewat Purwokerto. Keretanya nggak lewat Purwokerto loh, tapi kok bawanya itu ya? Nah, ini Getuk goreng loh. Kok nggak bawa nopia lanting-lanting gurirnya? dari Anda. Kita mau bawain mendoan sebenarnya. Cuma kalau mendoan- takutnya udah lepek nanti. Iya, mendoan lah. Langsung dimakan aja, Rek. Maaf tangan kiri ya, maaf tangan kiri. Sorry tangan kiri, Rek. Yang belakang siapa yang mau? Yang belakang siapa tahu mau? Mas di belakang. Gimana, enak lah? Enak. Oh, manis, Mas. Manis. Nyam, nyam. Ini udah aku rekam kan? Udah. Udah. Jam segini kita sudah sampai di Bekasi. Ini manusia-manusia ini turun di Bekasi, Rek. Tidak sopan sekali area-area ini. Kenapa tidak sampai Malang? Yuk, turun yuk. Turun. Tidak sopan. Sampai jumpa. Di Bekasi kita cuman turun selama 2 menit ya, tapi penumpang Jayabaya ini cukup banyak di sini. Buat arek-arek yang naik kereta Jayabaya nggak usah khawatir kelaparan atau kehausan. Arek-arek bisa memanfaatkan layanan restorasi keliling dilayani oleh Mbak Prami yang keren-keren ini. Jadi kalau kalian jauh dari kereta restorasi boleh menunggu Mbak Praminya beredar ya. Atau kalau kalian keburu lapar boleh langsung ke kereta makan. Sedang ada perdebatan apa ini? Ini saya diajakin sama Mbak Prami full trip gitu. Ya kuliner kereta sepanjang perjalanan. Itu lebih restorasi. Tuh, siapa yang bisa nolak ajakan Mbak Prami itu disuruh kuliner kereta. Pandalungan tuh. Jarang-jarang loh Pak Jayabaya ada nunggu.
Kira-kira jam segini kita tiba di stasiun Cikampek ya. Ini adalah stasiun percabangan dari arah Jakarta. Dari arah Jakarta, percabangan menuju ke arah Cirebon atau ke arah Bandung. Sampai nongkrong-nongkrong gitu Mas Gardanya. Kebetulan banget ya, kereta Jayabaya di perjalanan perdananya membawa New Generation. Kereta makan yang dipasang di sini adalah kereta makan yang kita pakai dulu waktu naik kereta Pandalungan. Beruntung banget ya kita naik di kereta makan mewah yang cakep ini. Wih deh. Kalau di Cirebon itu nasi bogara tuh kalian coba di kereta. Vibes-nya itu seperti kafe yang ada di darat dan mirip-mirip seperti Naik kereta generasi baru di kereta makan yang cakep banget, instagramable juga, bersama partner in crime yang selalu menemani saya, ditambah saya juga upacara teh. premium tea buat menemani perjalanan naik Jayabaya hari ini. Ini lebih premium, ada rasa buah. Kalau kalian lagi dalam perjalanan, jangan lupa untuk selalu membudidayakan upacara minum teh. Mari apa? Mari apa? Mari apa? Mari ke teh. Ini tuh kita lagi ngetehnya di Pandalungan ya, Bu? Pandalungan, bukan di Jayabaya. Ya? Ini Pandalungan. Vibes-nya Pandalungan karena kereta makannya yang dipakai kayak di Pandalungan. Tapi saya curiga ini dipasangkan karena ada New Generation saja. Iya. Setelah minggu depan mungkin diganti lagi. Copot lagi. Udah lah, yuk mari ke teh. Buah Makan inilah jauh. teh dengan rasa sensasional. Ini juga ini rasa gula batu. Aku nyari yang murah tapi banyak sih. Itu berapa mili? 200, 500. Licin banget nanti. Oh, Cikaung. Cikaung. Udah mulai dibongkar ya? Udah tinggal yang Sisa-sisa. Tiba-tiba pas dibalik bayar hitam terus mulai jalan. Baik. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sekitar jam setengah 9 malam, awal 2-3 menit ya, kereta Jayabaya tiba di Cirebon. Kita di sini dijadwalkan untuk singgah selama 5 menit saja. Dua orang gugur. Payah nih, payah. Ya wis, hati-hati pulangnya, siap. Jadi di antara kereta-kereta Jakarta Malang, Jayabaya ini menjadi satu-satunya kereta yang melintasi full jalur pantai utara, jalur utara sampai Surabaya, baru nanti mengarah ke Malang. Kalau yang lain rata-rata utara separuh berbelok gitu ya. Tapi kalau Jayabaya ini full lewat jalur utara sampai Surabaya Pasar Turi, nyambung ke Surabaya Gubeng, lanjut sampai ke Malang. Aduh, keretanya dalam kabinnya adem banget. Sekarang kalau ngelihat di papan informasi suhunya 19 derajat Celcius dong. Ini experience duduk di kursi baru ini sebenarnya mirip dengan kereta eksekutif ya. Tapi dia posisinya lebih sempit. Tapi untuk kursi captain seat seperti ini dapat menopang punggung itu udah enak ya, sesuai dengan kontur punggung. Kemudian ada penopang kepala dan penopang badan di samping kanan kiri, jadi lebih anteng duduknya.
Bedanya sama eksekutif ya, eksekutif lebih lega, lebih lebar, lebih nyaman sih ya, namanya juga eksekutif ya. Bedanya nggak ada meja lipat sama nggak ada footrest. Oh iya Rek, tadi pada saat keberangkatan dari Pasar Senen, perjalanan perdana Jayabaya New Generation, kita dapat souvenir dan ini isinya itu kaos. Bentar. Nah, dapat t-shirt. T-shirtnya tulisannya langsung Jayabaya. Waduh. Nih, next time kalau naik Jayabaya lagi, salah pakai kaos ini ya. Pasar Senen Malang. Ada sejarah penamaan Jayabayanya nih. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Tegal. Untuk keluarga yang sediakan di sebelah selatan barat jalur 1 dan kami informasikan bagian awal 2 menit. Jayabaya 108. Jam setengah 10 ya. Kita tiba awal 2 menit di stasiun Tegal. Kita dijadwalkan singgah selama sekitar 5 menit di stasiun ini. Menyusuri jalur utara lagi ya, udah lama nggak lewat utara nih. Jadi Rek, Jayabaya yang saya naiki, yang tujuan Malang, itu bertemu sebenarnya sama Jayabaya tujuan Jakarta ya, sama-sama sudah menggunakan ekonomi New Generation juga. Cuman karena ekonomi 2 ada di depan, jadi jauh banget mau ngeliat ke Jayabaya yang satu lagi ya, sesama Jayabaya, jadi bertemu di stasiun Tegal. Lupa ya Rek, ini armada ekonomi 2 yang saya naiki malam ini di kereta ekonomi tahun 2014, urutan yang ke-48, Depo Jakarta Kota. Udah disuruh masuk lagi sama mbak-mbaknya. Jeng, 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 jeng. Selepas pukul 10 malam, teknisi mulai mengatur pencahayaan atau lighting di dalam kabin ya, menjadi mode malam. Jadi tadi ada 2 versi lampu yang menyala, versi lampu bulat yang putih dan versi lampu kuning. Nah, lampu bulatnya dimatiin, menyisakan lampu kuningnya. Jadi agak lebih temaram meskipun ya masih cukup terang ya untuk ukuran mode malam. Ya. Kalau yang menurut saya cakep banget itu mode malam New Image itu udah nggak ada obatnya. Kalau 116 ya 16-an itu udah cakep banget. Kalau ini ya cukup menyejukkan di mata sih, tapi meskipun begitu masih bisa lah buat baca ya. bisa. Tapi ya namanya ekonomi nggak ada lampu baca ya, kita cuma bisa mengandalkan ini nih. Cukup terang sebenarnya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, bahkan di kereta premium nampaknya itu lebih lebih redup ya. Iya, lebih redup lagi. Terus ditambah lagi itu yang redup K116. Sebenarnya ada K3 premium yang di Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma itu juga redup banget. Mode malamnya lebih cakep. Yes. Kalau ini ya lebih terang sih. Tapi ya, teman-teman juga bisa lihat tuh wajah kita kan kekuning-kuningan sekarang. Iya. Menyisakan lampu kuning. Nah, awal 1 menit doang. Jadi total berhenti di sini 5 menit ya. Kita sudah tiba di Pekalongan, yang dimana
Stasiun Pekalongan ini merupakan salah satu stasiun besar yang banyak sekali melayani keberangkatan kereta, baik arah Jakarta ataupun Surabaya. Puang-puang, mari kita turun sebentar di Pekalongan. Selamat datang di Pekalongan, jeng 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 jeng. Di stasiun Pekalongan, kereta Jayabaya mendapatkan kesempatan untuk melayani turun naik penumpang selama 4 menit ya. Dan sebenarnya setelah stasiun Pekalongan ini, kita bakalan melintasi di tepian pantai utara Jawa. Hanya saja karena Jayabaya ini perjalanan malam, ya otomatis nggak kelihatan ya. Jadi ya sudahlah. Padahal pemandangannya itu yang paling ditunggu-tunggu ya kalau lewat pantai utara Jawa tuh. Jayabaya akan tiba dan berhenti di stasiun Semarang Poncol. Kepada para pelanggan kereta api Jayabaya, saat ini menjalankan dari stasiun Semarang Poncol. Sudah tiba di kota Semarang, dan untuk pemberhentian kereta Jayabaya di Semarang ini dilayani melalui stasiun Semarang Poncol ya, bukan stasiun Semarang Tawang. Di sini berhentinya sebenarnya lumayan panjang, sekitar 9 menitan kalau nggak salah, tapi karena kita tadi udah terlambat, ya sisa 6 menitan aja. Ini ada orang dalam. Aduh. Ini juga orang dalam semua ini dua-duanya nih. Pastikan tidak ada yang Pada ngapain ini di Semarang ini? Malam-malam dapat kudapan dikirimin bos hadian. Gak nyangka loh, gak nyangka disamperin dapat rezeki. Wis. Semoga rezekinya nambah banyak ya, berkali-kali lipat. Masih hangat pula ya. Makasih udah masakan. Kalau naik kereta di perjalanan malam itu nggak tahu sih, feel-nya terasa lebih lama dan lebih jenuh juga ya. Di saat penumpang yang lain menikmati waktu istirahatnya di malam hari ini. Seperti biasa teori yang berlaku buat saya, kalau perjalanan malam itu malah nggak ngantuk. Jadi terjaga sepanjang malam, dan jenuhnya karena tidak bisa melihat pemandangan ya, cuman kayak titik-titik lampu yang berlalu lalang aja. Selebihnya ya gelap, jadi nggak tahu sih, memang buat saya perjalanan malam ini jenuh. Bisa-bisanya nggak ngantuk ini gimana ya, padahal yang lain itu udah pada teler. Selamat pagi arek-arek, menjelang 3:30 kita tiba di stasiun Lamongan ya. Dan sampai dengan Lamongan saya belum tidur juga.
Perjalanan kereta Jayabaya saat ini sudah tiba di kota Surabaya. Nah, di Surabaya ini spesialnya Jayabaya dilayani turun naik penumpangnya di 2 stasiun utamanya, yaitu Surabaya Pasar Turi maupun Surabaya Gubeng. Di Surabaya Pasar Turi, Jayabaya singgah selama sekitar 8 menitan kalau nggak salah ya. Dan di Surabaya Gubeng ini singgah selama 5 menit. Baru saja tiba di Surabaya Gubeng, kereta flagship dari Bandung ya, Ekspres Malam Turangga. Sudah pakai stiker atau livery spesial ulang tahun PT Kereta Api Indonesia. Pak Sultan masih nge-vlog, kita tinggalin. Kirain mau turun di Surabaya Gubeng. Tidak itu konsepnya. Jadi terjadi pergerakan penumpang yang lumayan berasa ya di Surabaya, entah itu Pasar Turi, Gubeng, Sidoarjo juga tadi banyak yang turun, dan sekarang kita sedang menantikan saat-saat munculnya matahari. Jadi sepanjang perjalanan kita lewati dalam malam hari dan kita cuman punya sisa waktu berapa ya, sekitar 1 sampai 2 jam menikmati pemandangan pagi. Tapi jam 5-nya di sini ternyata sudah mulai terang. Udah mulai terang ya, kita udah mulai melihat cahaya di ufuk timur. Jadi ya, mari kita nikmati pemandangan yang tidak seberapa lama sampai ke Malang nanti. Menjelang 5:30, Jayabaya sudah tiba di Bangil. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan naik Jayabaya ini di kelas ekonomi New Generation, berapa sih kira-kira harga tiket yang harus ditebus untuk 1 kali perjalanan full dari Jakarta sampai Malang ya. Jadi rentang harganya terbagi ke dalam beberapa subkelas, dan itu harganya mulai dari 320.000 sampai 400.000 rupiah. Lumayan sih ya, tapi ya memang perjalanannya jauh banget, hampir 13 jam, dan ekonominya sekarang sudah menggunakan ekonomi New Generation yang tentu saja ekonomi New Generation ini meningkatkan kenyamanan ya dibandingkan dengan armada sebelumnya. Kehadiran kereta ekonomi New Generation ini tentu menambah perbendaharaan armada kereta ekonomi yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia ya. Mulai dari kereta ekonomi armada kursi 23 kapasitas 106, armada ekonomi AC Kemenhub kapasitas 80 berhadap-hadapan, kemudian ekonomi New Image kapasitas 80, ekonomi premium kapasitas 80, dan kemungkinan untuk yang ekonomi reguler, ekonomi New Generation ini memiliki kapasitas yang paling sedikit, yaitu sejumlah maksimal 72 penumpang dalam satu kabin keretanya. Kursi di kabin kereta ekonomi New Generation diatur ke dalam konfigurasi 22, jadi terdapat 4 deret ya, A, B, C, D. Untuk kursi yang berada di sisi dekat jendela itu ada di deret A dan deret D. Kemudian untuk kursi yang berada di lorong itu deret B dan deret C. Dan seperti yang saya bilang di awal ya, keuntungan
kursi New Generation ini adalah kursinya revolving dan reclining. Reclining sandarannya dapat direbahkan, revolving ini kursinya dapat diputar-putar. Secara default nanti akan diatur mengikuti arah perjalanan kereta. Tapi jika arek-arek menginginkan pengaturan yang berbeda, misalnya untuk yang keluarga mau yang berhadap-hadapan, bisa juga ya, meskipun sebenarnya posisi berhadap-hadapannya cukup sempit ya. Jadi bakalan adu dengkul deh. Ada manusia jangkung datang. Ngeliatnya mesti harus sampai ke atas gini arahnya. Nah, Rek, selain ada pembaruan di sisi interior kabin, di toiletnya juga nggak ketinggalan di retouch ya. Ini dindingnya sudah finishing ala marmer. Fasilitasnya juga sudah tampak ciamik ya. Kita bisa menemukan ada rak di sini, ada ini kayaknya dispenser sabun ya. Kemudian ada wastafel kecil banget, imut. Ada cermin, ada pewangi ruangan, gantungan baju, hand dryer, ada tisu di sebelah situ. Klosetnya kloset duduk ya. Jadi, tempat sampah lupa. Jadi finishingnya udah lebih bersih, lebih rapi, lebih manusiawi. Coy, kita udah nyampe stasiun Lawang. Ini adalah stasiun persinggahan terakhir perjalanan Jayabaya sebelum nanti tiba di Malang. Tada. Hai Pak Sultan, selamat pagi. Selamat pagi buat manusia yang belum tidur. Harusnya tuh di sini kita ketemu Arjuno ya, bisa jadi ya. Tapi ya, karena Arjunonya hanya jalan weekend, kita nggak jadi silang Arjuno deh di sini. Ya, langsung berangkat lagi. Padahal Arjuno tuh bisa loh jalan tiap hari. Bisa, yuk. Dan ini loh, Rek, kalau arek-arek butuh peta perjalanan kereta Jayabaya berhenti di mana aja, nah arek-arek bisa post video ini ya. Bisa kelihatan ya, mulai dari Pasar Senen sampai ke Malang, daftar stasiun pemberhentiannya ada di sini nih. Banyak, silahkan dibaca sendiri di post. Nah, Rek, jadi bagaimana setelah arek-arek nonton? Kalau saya sendiri ya, yang mengalami perjalanan perdana New Generation dari Jakarta hingga hampir ke Malang ini, sudah hampir menuntaskan sekian belas jam duduk di kursi New Generation ini. Jadi yang bisa saya simpulkan memang ya benar, kenyamanannya sudah selevel lebih tinggi dibandingkan dengan armada sebelumnya ya, terutama karena kursinya sudah menggunakan captain seat, lebih personal, kemudian dapat recliningnya, terus karena sudah bisa searah jadi penumpang tidak perlu was-was lagi, nggak perlu khawatir lagi bakalan duduk mundur ya. Dengan begitu ruang kakinya juga lebih lega, nggak tendang-tendangan dengan penumpang di depannya sebagaimana armada ekonomi Jayabaya sebelumnya. Kemudian ya karena memang sebenarnya ini konstruksinya masih armada Kemenhub, jadi ya feel-nya sebenarnya sama aja terlepas dari kursinya yang berbeda. Armada yang saya naiki hari ini sepanjang perjalanan suasana kabin cenderung sejuk hingga ke dingin ya. Itu stabil sepanjang perjalanan. Kemudian ya kalau kekedapan suara so-so. Terus apalagi suspensinya sebenarnya cukup halus ya, cuman nggak tahu ada feel agak kebanting-banting, agak limbung sedikit. Terus ya pengalaman perjalanan yang ya meskipun saya nggak leluasa menikmati pemandangan ya karena Jayabaya ini perjalanan malam, tapi saya cukup menikmati ya. Experience baru, pengalaman baru, naik armada baru ya. Suatu hal yang masih jadi catatan saya untuk armada New Generation ini adalah agak sedikit tricky memilih posisi kursi yang dapat
jendela yang nyaman. Dalam artian karena beberapa posisi kursi harus puas mendapatkan view berupa tembok ya. Jadi ini kan masih new generation yang generasi pertama ya. Berharapnya nanti bisa diatur lagi konstruksi jendelanya ya, minimal kayak jendelanya premium atau new image ya. Jadi posisi-posisi kursi itu dapat porsi yang sama dalam menikmati jendela. Karena yang new generation yang saya naiki ini pun mungkin kalau arahnya berubah, bisa jadi yang tadinya dapat jendela full cuman dapat jendela separuh. Jadi kayak gitu-gitu sih ya, meskipun dapat jendela juga udah baik ya, tapi kasihan banget soalnya ada yang bolak-balik dapat tembok. Jadi meskipun pemandangannya malam, tapi ya kayaknya butuh juga ya melihat dunia luar itu seperti apa meskipun gelap. Ya semoga nanti bisa diatur lagi ya, biar setiap penumpang mendapatkan istilahnya standar yang sama ya, menikmati jendela. Dan nampaknya itu aja yang bisa saya share. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh banget sampaikan melalui kolom komentar. Dan mari kita bersiap turun di tujuan akhir stasiun Malang. Bertugas mohon izin kami undur diri dalam menemani perjalanan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya menggunakan jasa layanan kereta api. Mohon maaf apabila selama dalam perjalanan layanan kami terdapat kekurangan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun akhir tujuan, stasiun Malang. Terima kasih. Selamat datang di stasiun Malang, ble 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 ble. Finally tuntas sudah perjuangan kita dari Jakarta sampai ke Malang, dan kita berhasil. Hampir 13 jam duduk di kursi New Generation. Kita bangga menjadi saksi perjalanan perdana New Generation ya. Mantap. Hyperbola sekali. Terima kasih buat teman-teman seperjalanan saya, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan kami di perjalanan yang berikutnya. Pamit.